Saya sekarang berada di lokasi Apkasi Expo. Nah, kegiatan ini memang merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Apkasi, dan alhamdulillah tahun ini kembali dibuka oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo tadi pagi, dan insya Allah akan berlangsung hingga tanggal 12. Nah, ajang ini sebenarnya mempertemukan antara daerah, kemudian penyedia barang dan jasa, kemudian juga para investor. Karena melalui kesempatan ini daerah-daerah selain menawarkan produk-produk unggulan, juga menawarkan sebenarnya potensi yang dimiliki oleh daerah. Nah, tadi penekanan Bapak Presiden, ya, karena sebagaimana sudah diketahui bahwa 5 tahun ini itu tantangannya sangat berat, ya, 5 tahun belakangan ini, sejak pandemi, pasca pandemi, ya, perubahan iklim yang mana kita ketahui sangat ekstrim, ya, baik itu gejala El Nino, La Nina. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana terjadi perlambatan ekonomi, ya, dan ini menjadi masalah, bukan hanya masalah nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden sudah mengingatkan, ya, kepada pemerintah daerah untuk bagaimana pertama menjaga inflasi, ya, menjaga inflasi. Nah, saya cek misalnya untuk pekan ini, nah, karena Luwu Utara itu tidak dihitung atau tidak termasuk dalam daerah yang dihitung inflasinya, tapi dihitung IPH-nya atau indeks perkembangan harganya. Alhamdulillah masih terkendali. Dari 20 komoditi yang dihitung setiap pekan, dilaporkan IPH-nya tiap pekan, memang ada 3 komoditi yang berkontribusi, tapi itu kenaikannya hanya di 0,41, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Nah, ini juga diakibatkan karena tingginya curah hujan, ya, karena sebenarnya daerah Luwu Utara itu adalah daerah penghasil cabai rawit khususnya, ya. Tapi kita tahu juga bahwa cabai rawit itu adalah jenis tanaman yang nggak cocok dengan hujan. Nah, oleh karena itu memang kami dorong untuk penggunaan teknologi tepat guna, ya, yang baik secara sederhana maupun yang lanjutan. Jadi didorong TTG-nya karena sudah banyak juga rumah kaca skala kecil yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tani atau kelompok wanita tani yang ada. Nah, kemudian yang kedua yang juga harus terus dipertahankan dan didorong itu adalah growth atau pertumbuhan ekonomi. Ya, kami bersyukur di Kabupaten Luwu Utara bahwa pertumbuhan ekonomi kita positif, ya. Tahun lalu misalnya dari 24 kabupaten kota, Luwu Utara menjadi 1 dari 4 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang ekonominya terus tumbuh. Dan saya tadi coba cek di Bapperida, ya, disampaikan bahwa angkanya masih positif untuk triwulan kedua. Nah, ini sekarang kan kita berada di triwulan kedua, gitu, ya. Nah, di triwulan pertama juga positif. Nah, kami terus menjaga ini, apalagi Luwu Utara, terutama karena Luwu Utara ini disumbang PDRB-nya itu 50% dari sektor pertanian. Yang menjadi unggulan itu terutama adalah sektor perkebunan, kemudian perikanannya, baik budidaya maupun tangkap, serta tanaman pangan dan horti. Nah, ini saya kira jadi modal, ya, karena komoditi pertanian ini kan memang menjadi komoditi yang dibutuhkan, ya. Oleh karena itu, ya, dan dia tidak tergantung penuh pada fluktuasi harga dunia kecuali beberapa komoditi perkebunan. Nah, oleh karena itu, ya, kami berkomitmen, ya, di Pemda Luwu Utara tentu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terkendali. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa kalau kita lihat IPH-nya, ya, kita sudah di bawah, Luwu Utara konsisten di bawah 3, gitu, ya. Jadi sekali lagi, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kerja bareng, kerja bersama, gitu, ya, kerja cerdas, kerja cepat teman-teman semua, kondisi ini dapat terus kita pertahankan, bahkan diperbaiki. Nah, saya kira itu, ya, dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat, ya, untuk mengikuti Otonomi Expo. Mudah-mudahan dari tempat ini kita akan mendapatkan potensi untuk investasi, ya. Saya setelah ini sebenarnya ada pertemuan, udah ditunggu ada pertemuan untuk dengan salah satu calon investor, khususnya untuk PLTA, ya, PLTA, karena ada memang potensi PLTA yang cukup besar, sebenarnya sudah ada izinnya, gitu, ya, sudah cukup lama. Nah, ini kita akan tindak lanjut. Saya kira itu.
Sekali lagi terima kasih semuanya, tetap semangat dan jaga kondisi, antisipasi perubahan cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini. Selamat semuanya, bye-bye. Assalamualaikum.